naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Dengan apa ku dapat naik ke gunung Tuhan, rinduku bertemu denganmu. Dengan hati yang murni, tangan yang bersih, ku naik ke atas gunung kudus Tuhan. Walau gelombang badai menerpaku, kan tetap berdiri tegak memandang wajah-Mu Tuhan. Takkan ku serahkan hidup kepada dunia ini, setia selesaikan pertandingan. Aku berjanji mengejar yang berkenan kepada Bapa. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Aku berjanji hidup dalam kekudusan bersama Bapa. Setia melayani perasaan Bapa. Kami menyadari ketika kami menyanyi Tuhan, seringkali itu hanya di mulut kami, tetapi hati dan pikiran kami tidak sepakat dengan apa yang kami ucapkan di hadapan ruang tahta-Mu Tuhan. Kami minta ampun atas kecongkakan hidup kami, kesombongan kami. Kami masih merasa kami bisa dengan kekuatan kami sendiri. Kami marah, kami tidak butuh Tuhan. Kami marah dengan sekeliling kami. Kami masih mengandalkan uang dan masih banyak berhala di dalam kehidupan kami, sehingga kami belum bisa memberikan persembahan, yaitu hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Kami hanya menyanyikan saja, tapi kami tidak sungguh-sungguh memberikan persembahan. Hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu Bapa di surga. Dan biarlah hari ini adalah hari yang baru,
di mana kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru. Dan kami mengawali hari ini, benar-benar ketika kami menyanyi, kami sepakat dengan apa yang kami nyanyikan. Kami mengerjakan, dan inilah hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, lembutkan hati kami, buat kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, ambil alih Roh Kudus, dan kami memerintahkan setiap kuasa kegelapan yang masih mencengkeram hidup kami, semua satu persatu, engkau yang masih dikuasai oleh roh kemarahan, roh mamon, uang aja yang kamu pikirkan, narkoba, semua kejahatan yang mengikat hidupmu hari ini, aku berkata lepas dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan, lepaskan mereka dari borgol-borgol yang sudah dibuat oleh iblis, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lepas semua borgol-borgol itu demi nama Yesus. Roh Kudus, Roh Kudus, ambil alih, masuklah kembali masing-masing ke dalam mereka ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, ambil alih. Roh Kudus, ambil alih. Biarkan kami mempersembahkan hati kami sebagai rumah yang kudus dan berkenan, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Hari ini tim musik jangan turun dulu. Tim musik jangan turun dulu. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk keluar dari yang namanya roh agamawi. Halo. Hari ini saya meminta kalian semuanya keluar yang namanya roh agamawi. Roh apa? Agamawi. Roh agamawi. Jangan ada yang keluar, jangan ada yang mondar-mandir. Hari ini saya minta kalian semua keluar dari yang namanya roh agamawi. Apa itu roh agamawi? Roh agamawi membuat kalian rajin ibadah, tetapi tidak berhenti berbuat dosa. Roh agamawi membuat engkau seolah-olah saleh, seolah-olah alim, seolah-olah beribadah, tetapi sesungguhnya engkau terpisah dengan Bapamu di surga. Hari ini kami, keluarga kerajaan surga, meminta kalian semuanya keluar dari roh agamawi itu, dan kamu masuk di dalam yang namanya kebenaran. Yesus datang tidak membawa agama, Dia datang menawarkan kerajaannya, Dia datang memberikan kebenarannya, Dia datang memberikan Roh Kudus kepadamu, Dia datang memberi kuasa dan otoritas kepadamu, Dia datang mengampuni, memulihkan. Awal saya pelayanan, awal saya dipanggil pelayanan oleh Tuhan sendiri. Dia mengajari saya tentang kuasa, Dia mengajari saya tentang otoritas, Dia mengajari kepada saya tentang semua yang Yesus punya. Saya tidak diajari agama, tapi semua yang Yesus ucapkan saya diajari untuk mengerti dan memahami. Sampai waktu Yesus lagi ngajari saya, tiba-tiba lagu ini muncul, ku diberi kuasa. Ayo kita nyanyi sama Tuhan. Berdiri. Ayo kita berdiri. Lagu ini, dari lagu ini saya bangkit dan saya ngerti siapa diri saya. Oke? Ayo.
belajar tentang pinggangnya menyerupai api. Pinggangnya menyerupai api, ya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Mari kita semuanya belajar, ya. Sekali lagi, Tuhan tidak mengajari, Tuhan tidak memberikan kepada kita agama, tetapi kuasa, otoritas. Silakan duduk boleh. Tuhan memberikan kepada kita kuasa, otoritas. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Tuhan memberikan kepada kita kerajaannya. Dan jangan pernah berpikir bahwa itu nanti kalau kita sudah meninggal. Tidak, hari ini ketika engkau mengerti setiap kebenaran firman Tuhan, engkau diberi kuasa untuk menghancurkan Goliat yang ada di dalam dirimu. Engkau diberi kuasa untuk menghancurkan semua ikatan yang membuat engkau tidak terhubung dengan Bapamu di surga. Engkau diberi kuasa dan otoritas untuk berkata kepada iblis, lepaskan cengkeramanmu atas hidupku. Engkau diberi kuasa. Kalau engkau tidak pakai kuasa dan otoritas itu, maka iblis menduduki hidupmu sampai kapanpun. Kalau engkau tidak berkata, lepaskan cengkeramanmu iblis atas hidupku, dia akan menduduki hidupmu. Sebab apa? Yesus sudah kasihkan semuanya. Iblis, dosa, maut sudah selesai, dikalahkan Yesus di atas kayu salib. Kamu
tinggal di dalam Kristus, kamu tinggal di dalam Dia. Bahkan saat ini Yesus di sebelah kanan Bapa. Ketika kamu tinggal di dalam Kristus, Efesus 1 yang sudah saya ulang-ulang, Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ketika kamu di dalam Kristus, hari ini Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kamu juga duduk di sebelah kanan Bapa. Amin. Itulah KKS punya lagu, Kukan naik, saya sudah naik. Dan ketika saya sudah naik, saya tidak mau turun lagi. Bicara apa? Engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri. Engkau sudah selesai dengan semua ikatan narkoba, berhala, apapun yang membuat engkau terpisah dari Bapa. Nah, waktu Tuhan berikan saya tentang kuasa dan otoritas itu, jatuh bangun, yes. Saya tidak langsung, wow, bisa menang, enggak. Jatuh bangun, ya. Tetapi kau ngerti, anak-anakmu yang usia SD, SMP, SMA, mereka bertumbuh toh. Kalau mereka usia SD, kelakuannya, kalau anak SMA, kelakuannya masih seperti anak TK, kamu marah enggak? Kesal kan? Saya tidak mau membuat kesal bapak saya. Jadi saya ketika jatuh, saya batasi 7 kali. Maksudnya jangan mencoba lagi sampai 7 kali narkoba ya. Nah. Maksudnya apa? Saya kok kepengen marah lagi ya. Saya kok sakit hati lagi ya. Saya kok takut lagi ya. Saya rasa Tuhan tidak ada di samping saya, itu saatnya saya jatuh. Tapi ketika sudah mengerti Tuhan itu Immanuel, Dia Allah beserta dengan saya, ada kuasa dan otoritas. Saya ngerti musuh saya itu harus saya penggal kepalanya, yaitu iblis kuasa kegelapan yang membuat saya jatuh bangun di dalam dosa. Itu harus saya penggal kepalanya seperti Daud memenggal Goliat. Kalau tidak, saya dihabisi. Maka saya bertumbuh, semakin dewasa secara rohani. Ketika saya sudah semakin dewasa secara rohani, maka Galatia 4 terjadi, bahwa saya disebut akil balik. Dan ketika kita sudah disebut akil balik, Tuhan memberikan warisannya, yaitu Roh Kristus diam di dalam saya, diam di dalam kalian semuanya. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Silakan. Tadi ada suara ya. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Itulah tadi di awal saya meminta kalian, keluarlah dari roh agamawi. Karena Tuhan tidak memberikan agama. Dia datang tidak membawa agama. Dia memberikan kerajaannya. Dia memberikan Roh Kudusnya. Dia memberikan kuasanya. Dia memberikan otoritasnya kepadamu. Untuk apa kuasa dan otoritas itu? Menghabisi iblis yang mengikat hidupmu hari ini. Jangan diam. Ketika engkau masih terus kepingin melakukan dosa itu, jangan diam, habisi itu Goliat dan raksasa itu. Oke? Apa itu raksasa? Iblis, kuasa kegelapan yang selama ini membelenggu hidupmu. Lukas 12 ayat 35 sampai 37. Lukas 12 35 sampai 37. Perhatikan ini. Hendaknya pinggangmu dibaca, ayo kemana lagi nih? Hendaknya pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Stop dulu. Ulang sekali lagi sampai ini masuk di dalam rohmu. Ini perintah Yesus. Sekali lagi, waktu saya dibawa Tuhan
masuk di dalam pelayanan, masuk di dalam hatinya, mengikuti apa yang menjadi hatinya. Saya diajari setiap perkataan Yesus harus kau pahami, harus kau mengerti, harus kau ucapkan, harus menjadi lifestyle. Amin. Ini Yesus berkata, 2, 3. Hendaklah pinggangmu tetap tegak dan pelitamu tetap menyala. Lanjut. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Perintah Tuhan untuk mengikat pinggang. Betul? Dan perintah Tuhan untuk pelitamu tetap menyala. Lukas 12 ayat 35 tadi. Saya mau kasih lihat ya, 6 titik di dalam tubuhmu yang harus kamu perhatikan. 6 titik di dalam tubuhmu yang harus kamu perhatikan. 1 pinggang, 2 jantung, 3 kaki, 4 tangan kiri, 5 kepala, 6 tangan kanan. Perhatikan hidungmu. Perhatikan 6 titik di dalam tubuhmu. 1 apa? 2 jantung, 3 kaki, 4 tangan kiri, 5 kepala, 6 tangan kanan. Ini lihat, pinggangnya ditompak, ditusuk pakai tombak. Terus badannya dicambuk sampai tubuhnya nempel di dalam cambuk itu. Tujuannya apa? Ngarah jantungnya supaya dia mati. Terus kakinya paku dua-duanya supaya engkau nggak melangkah di tempat langkah-langkah yang salah. Tangan kirinya dipaku, kepalanya diberi mahkota duri, tangan kanannya dipaku. Cara tangan melakukan apa? Pikiranmu isinya apa? Pinggang. Saya mau bicara tentang pinggang. Dan itu ada di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Saya mau kalian meresponi setiap apa yang saya sampaikan. Di tempat ini Tuhan sangat bisa membuat mujizat. Sangat bisa membuat mujizat ketika engkau sepakat dengan setiap firman yang hari ini engkau dengar, engkau paham, engkau mengerti. Itulah kamu dimerdekakan oleh Tuhan sendiri. Jadi jangan ada yang melawan. Ya, Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 itu saya tidak mau baca semuanya. Sekalian pasti sudah hafal. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Hah? Senjata perlengkapan Allah. Gitu. Ini bicara tentang perlengkapan rohani. Kamu baca di dalam Alkitabmu itu judulnya apa? Judulnya apa? Perlengkapan rohani. Perlengkapan perangmu. Dan itu bikinan kerajaan surga. Bukan made in Taiwan, bukan made in China, tapi made in heaven. Tidak akan pecah, tidak akan bengkok kecuali kamu keluar dari senjata itu. Ikat pinggang kebenaran
Terus baju sirah keadilan melindungi jantungmu. Terus kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kemanapun kakimu melangkah, jangan bikin onar. Kena kemanapun kakimu melangkah, bawalah damai sejahtera. Kamu berkata, aku gak bisa nginjil, aku bukan pendeta. Kasutmu kerelaan memberitakan damai sejahtera itu bicara apa? Jangan bikin onar. Buatlah damai sejahtera. Jangan kasak kusuk. Jangan menjebak temanmu. Jangan menghancurkan temanmu. Tapi engkau harus membawa damai sejahtera kemanapun engkau berada. Amin. Bapak yang baju biru. Iya, sini. Ini tuh. Bukan. Nah, ini. Iya. Belakangnya bapak yang pakai kacamata. Iya kan? Iya. Baru bangun ya? Sini. Saya mau bertanya. Tadi 6 titik itu apa saja? Mahkota. 6 titik di dalam tubuhmu yang harus kamu perhatikan. Itu apa saja? Pikiran, jantung, batin. Yang keras, kamu sama saya itu saya perempuan, kamu ada. Pikiran. 6. Ya, 6 itu apa aja? Pikiran. Pikiran, terus kaki, Tangan. tangan, Jantung. jantung. Itu baru berapa? Saya ulang ya, nanti kamu ikuti saya ya. Makanya jangan merem-merem, nek merem bablas. Pusing. Kenapa? Kaki merenung. Oke, perhatikan saya. Nah, ternyata kalau kamu kayaknya tadi khusyuk itu berdoa. Ya. 6 titik yang harus kamu perhatikan. 1. Pinggang, 2. Jantung, 3. Kaki, 4. Tangan kiri, 5. Kepala, 6. Tangan kanan. Lihat Yesus. Jadi apa? 1 kepala, pikiran, terus 2 hati, pinggang, tangan, kaki, jantung. Ulang lagi. Ya wis. Kamu tak kasih alat mandi ya, kasih kesabaran. Oke? Pinggang itu ada ikat pinggang yang namanya kebenaran. Terus di jantung kamu dilindungi dengan baju sirah atau baju rompi anti peluru, anti tembakan iblis. Oke? Baju sirah keadilan. Terus kakimu ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kakimu tidak boleh tidak ada kasut. Ya. Terus apalagi? Tangan kirimu pegang perisai. Terus kepalamu ada ketopong, ada helm, namanya ketopong keselamatan. Terus tangan kanan pedang roh. Iblis datang menyerang kepala, tidak bisa. Ada ketopongnya. Aku sudah diselamatkan. Demikianlah hendaknya aku memandangnya, bahwa aku sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus. Roma 6 ayat 11. Ya toh? Kamu sudah jadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Narkoba lagi? Enggak, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Roma, apa tuh? 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, sini tengok. Saya udah lupa tadi. Kamu udah dapat kaos belum? Nah, sini. 2 Korintus 5 ayat 17. Di dalam Kristus kamu adalah Jadi saya di dalam Kristusnya adalah ciptaan baru. yang lama sudah berlalu.
Oke. Nah, sekarang perhatikan Lukas 12 ayat 35 tadi, ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat, ya. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan talitamu tetap menyala. Pinggangmu berikat dan muruk. Talita itu pakai kayak obor ya, ada apinya, nyala. Nah, saya pakai hari ini judulnya pinggangnya seperti nyala api. Di dalam pinggangmu ada tali pusat, ya kan? Ada alat pencernaan, ada ginjal, ada apa lagi? Alat reproduksi. Betul? Ada empedu. Di dalam pinggangmu ada tali pusat. Tali pusar ini adalah ketika kamu masih di dalam kandungan ibumu, menghubungkan dengan ibumu, sehingga ibumu makan apa saja, nutrisi ini masuk ke dalam tubuhmu waktu kamu masih di dalam kandungan. Apapun itu, dosa nenek moyangmu juga masuk di dalam dirimu yang masih dikandung oleh ibumu. Dosa, misalnya orang tuanya dosanya perzinahan, kamu ada dosa perzinahan. Karena ini nyambung tali pusatnya, ngerti ya? Kemudian orang tuanya narkoba, pasti juga narkoba. Orang tuanya pembunuh, berzina, selingkuh, pasti sama. Terus kemudian ada lagi apa lagi ya? Perdukunan, okultisme, pasti kena juga kutubnya. Pinggang bicara tali pusat, pinggang bicara ginjal. Ginjal fungsinya untuk apa? Menyaring racun, sehingga apapun konsumsi di dalam tubuhmu dari mulutmu yang kamu makan, ya, yang kamu konsumsi, kalau ada racun, ginjal bekerja keras untuk mengalirkan darah yang bersih, dialirkan ke seluruh tubuhmu. Tapi ketika engkau memakai racun atau narkoba atau obat-obatan atau minuman keras masuk di dalam dirimu, ginjal kerja sangat keras, sehingga ada orang-orang yang harus cuci darah. Karena itu hutang darah. Kau hancurkan ginjal karena obat-obatan. Mungkin hari ini kamu masih baik-baik saja karena kamu masih muda. Tunggu waktunya. Ketika kau terus konsumsi itu, ginjal akan hancur dan kau harus keluar masuk rumah sakit untuk cuci darah, cuci darah, cuci darah. Hidupmu tergantung dari cuci darah. Padahal kau diberi ginjal yang sehat. Dan stop, berhenti dengan semua racun yang masuk di dalam tubuh. Karena organ-organ di dalam tubuhmu adalah sangat mahal. Oke? Empedu bicara tentang pahit. Kalau hidupmu dipenuhi dengan kepahitan, kau gak bisa mengampuni, kau marah terus. Kau marah dengan kondisimu, kau marah dengan orang tuamu, kau marah dengan keadaanmu, engkau marah dengan siapapun yang menjebak engkau. Hari ini engkau terpisah dari Bapamu di surga. Alat reproduksi. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sembrono dengan alat reproduksinya. Kawin cerai, seks bebas, onani, masturbasi, apalagi, terus pelacuran, melahirkan anak haram. Kau pikir itu tidak ada efeknya? Kamu sedang merusak generasi. Karena pinggangmu tidak pakai ikat pinggang kebenaran. Apa kebenaran? Apa kebenaran? Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kebenarannya apa? Jangan berzina, tidak ada pezina yang masuk surga. Ya kan? Jangan menyembah berhala, tidak ada penyembah berhala yang masuk surga.
Jangan mabuk-mabukan, jangan pesta pora, jangan banyak kebenaran Tuhan yang kamu tabrak, dan hasilnya engkau melepaskan pinggangmu dari kebenaran. Dampaknya kau bisa cerna sendiri apa yang saya katakan. Tanganmu ngapain aja? Yang kiri, yang kanan ngapain aja? Kepalamu, pikirannya isinya apa? Waktu beberapa bulan yang lalu saya terus ngomong, pikiranmu harus diisi dengan firman, download firman, hafalkan firman. Jadi nanti ketika kamu melamun, yang nongol adalah firman, muncul adalah firman, karena kamu sudah mendownloadnya, sudah menghafalnya, sudah mengaplikasinya di dalam kehidupanmu sehari, merenungkannya. Artinya kamu sudah mendownload. Ketika iblis datang menyerangmu dengan ketakutan, ada tertulis, aku hanya menyembah Allah Bapakku, bukan kamu Mammon. Ada tertulis, dia Immanuel, aku tidak takut apapun juga. Ada tertulis, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Itu ketika iblis menyerang, datang tiba-tiba, kamu pakai ketopong keselamatan. You sudah download firman itu di dalam pikiran, sehingga ketika dia datang mengecohmu, membuat engkau tawar hati, kamu punya downloadan firman, kamu punya senjatanya itu, sehingga kau penggal kepala iblis itu. Amin. Theo, di dalamnya enggak, kalau dia sudah nggak mungkin, karena dia sudah diproses ajaib. Saya sudah melihat wajahnya penuh kemuliaan Tuhan. Mungkin kalian belum melihat, saya melihat jauh ke depan. Di dalam dirinya sudah ada damai sejahtera, di dalam dirinya sudah ada cahaya. Dan saya tahu Roh Kudus mulai bekerja dalam hidup. Respon ini sesuai dengan nama Theo, Allah beserta dengan. Di dalam pinggang tadi ada apa? Di dalam pinggang tadi ada apa? Itu kan ikat pinggangnya. Di dalam pinggangmu itu ada apa saja tadi yang saya sebutkan? Tali pusat, terus, apa lagi? Yang saya tanya dia. Makanya nanti kalau yang ada yang mau menjawab, angkat tangan ya. Ini Theo dulu, karena bulan yang lalu dia belum dapat kaos ya. Ya, apa aja? Tali pusat, terus ginjal, terus. Nah kok kue lupa dengan punyamu sendiri? Empedu, alat pencernaan, terus alat reproduksi. Nanti kau saja. Saya berbaik hati hari. Ya, kasih tepuk tangan. Iya, jangan marah dengan kami ya Pak. Maaf ya Pak. Nah sekarang kita masuk ke dalam Wahyu 4 ayat 1 sampai 5. Wahyu 4 ayat 1 sampai 5. Yuk dibaca bersama-sama. 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seseorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata jaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi meliputi takhta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Next.
Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saya ulangi di ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Jadi ini di ruang tahta ya. Jadi ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini kondisi di ruang tahta di mana Allah Bapa berada. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Perhatikan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Ya, saya akan bacakan di versi firman Allah yang hidup. Ayat 5-nya berkata gini. Kilat dan guruh keluar dari tahta itu, dan dalam guruh itu terdengar suara-suara. Di hadapan tahtanya terdapat 7 buah pelita yang menyala, yang menggambarkan ketujuh roh Allah. Itu bicara apa? Menorah. Di dalam bait Allah itu ada menorah. Tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan menginginkan tubuhmu dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Perhatikan Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Ya, 2, 3. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Dari pihak Tuhan sudah mengirimkan 7 rohnya. Dari pihak kita, apakah kamu mau diduduki oleh roh Allah saja? Atau kamu mengizinkan roh yang lain, roh perzinahan, roh narkoba, roh dusta, roh pencuri, roh yang lain? Bagaimana jika dicampur? Tidak bisa, karena yang kudus tidak bisa menyampur dengan yang tidak. Dari pihak Tuhan sudah mengirimkan 7 rohnya. Yesus datang tidak membawa agama. Yesus menawarkan kerajaannya. Yesus menawarkan kebenarannya. Yesus menawarkan kuasa, otoritas. Yesus memberikan rohnya kepadamu. Kalau kamu belajar di kitab Keluaran, Bilangan, itu ada kemah pertemuan. Di kemah pertemuan itu ada tabut Allah, ada halaman, ruang kudus, ruang maha kudus. Di ruang kudus itu ada menorah. Itulah 7 roh Allah. Tubuhmu adalah bait Allah. Izinkan roh Allah, yaitu 7 tadi itu, menguasai tubuh. Izinkan. Yuk kita baca di Yesaya 11 ayat 2. Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan akan Ada ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu 7. Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Bapa, Roh Kristus. Terus ada roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu roh Tuhan. Yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Izinkan 7 roh itu tinggal di dalam dirimu, maka engkau menyala. Amin. Engkau menyala.
Tadi kan perintahnya Yesus di Lukas, hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu selalu menyala. Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 2. Yehezkiel 8 ayat 1 sampai 2. 2, 3. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6, pada tanggal 5 bulan itu, waktu aku duduk di rumahku berhadapan-hadapan dengan para tua-tua Yehuda, kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan. Sungguh, ada kelihatan yang menyerupai seorang laki-laki, dan yang menyerupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Dari yang menyerupai apa? Pinggangnya sampai ke bawah kelihatan seperti api, dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya, seperti suasa mengkilat. Yesus menawarkan kepadamu kehidupan ilahi, kehidupan zoe, kehidupan yang tidak dapat binasa, sebab Dia menawarkan juga kepadamu kehidupan kekal, kehidupan zoe, kehidupan ilahi. Waktu saya terus-menerus mengulang Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Di dalam bukan ayat 3 dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi dari yang telah dijadikannya. Di dalam Dia ada hidup zoe, kehidupan ilahi. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika engkau menerima firman-Nya, engkau memakai firman-Nya setiap hari untuk menerangi langkah-langkahmu, untuk membersihkan pikiranmu, untuk membersihkan tanganmu. Firman setiap hari engkau perkatakan, engkau lakukan. Di dalam dirimu mengalir kehidupan ilahi, zoe, dan di dalam dirimu akan muncul terang. Amin. Kecuali engkau tetap mengizinkan satu roh jahat tinggal di dalammu. Misalnya kamu marah, sakit hati, tidak bisa memaafkan, engkau tetap gak bisa muncul terang. Gak bisa, gak bisa. Engkau tetap mengizinkan tawar hati, engkau tetap mengizinkan roh perzinahan, engkau tetap mengizinkan narkoba, gak bisa. Kamu gila sesungguhnya. Maka saya bilang berkata kepadamu tadi, tinggalkan roh agamamu, hidup dalam kebenaran firman, renungkan firman, lakukan. Jangan tidak ada firman di dalam dirimu. Yohanes 1 ayat 5 berkata, Yohanes 1 ayat 5 berkata apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Mana itu orangnya? Oh, pintar banget sih kamu jadi calon pendeta nanti sama-sama saya ya. Haleluya. Diulang ayat 5 apa? Lupa. Ayat 5. Yohanes 1 ayat 5. Ayo, Yohanes 1 ayat 5 apa? Apa? Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat. Nah, Mbak Novi sudah dapat kaosnya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak akan menguasainya. Hari ini jika masih ada satu roh jahat, yaitu narkoba, yaitu roh perzinahan, yaitu roh kemarahan, yaitu roh apapun, masih kau izinkan satu saja roh jahat itu. Tapi ketika engkau memasukkan firman itu terus, firman kau baca, firman kau deklarasikan, engkau khotbahi dirimu sendiri dengan firman tadi, maka sisi kegelapan itu akan hilang. Amin. Amin. Tapi kalau tidak ada firman, kamu tetap gelap. Baca bareng-bareng, 2, 3. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dari ayat 4, Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup,
Dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Dia, di dalam firman, di dalam firman, di dalam firman ada hidup. Sebab firman itu Yesus sendiri. Dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika saya terus mengkonsumsi firman, bukan narkoba. Ketika saya terus mengkonsumsi firman, bukan yang lainnya, maka di dalam diri saya ada terang. Saya sudah menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya tidak takut apapun. Walaupun gak punya duit, yang penting Tuhan bersama saya. Pasti ada, selalu ada, selalu ada. Saya tidak takut dengan apa kata orang. Yang penting saya di dalam terang, di dalam Yesus. Dia akan menolong saya. Jangan tidak ada firman di dalam hidup. Waktu tidak ada firman, kamu keluar dari lapas, kamu tetap gelap. Itu kenapa orang-orang jatuh bangun terus di dalam dosa. Mengerti? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberimu hidup, kehidupan soe, kehidupan ilahi, dan kehidupan yang berkelimpahan. Kamu tidak akan pernah kekurangan, walaupun sekarang enggak jualan narkoba. Sebab kamu pegang firman itu. Firman yang mana? Yohanes 10 ayat 10. Yesus datang memberiku hidup, hidup yang berlimpah. Amin. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Kalau kamu tinggal di dalam pokok anggur, kamu tidak perlu bergumul untuk urusan sehari-hari. Ranting anggur tidak perlu bergumul untuk menghasilkan buah anggur. Asal ranting itu nempel di pokok anggur, dia pasti berbuah anggur. Dan ayat 7 berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja, aku akan memberikannya kepadamu. Itu firman, itu kebenaran. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Izinkan roh Tuhan bekerja di dalam dirimu. Maka engkau sedang mengerjakan Lukas berapa tadi? Lukas tadi yang hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Jangan gelap. Ketika pinggangmu berikat, pelitamu menyala, Yesus datang, kamu sedang bekerja untuk Dia, bukan untuk yang lain. Yesus datang itu apa nanti kalau pas kedatangannya kedua kali? Saya tadi di situ mendoakan Jesa. Dia hadir di situ. Masuk temu. Kamu belajar Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ketika aku di dalam Dia, di dalam Kristus, aku tinggal di dalam Kristus, aku menyatu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia kepala, aku tubuhnya, aku menyatu. Efesus 1 3:14. Aja ya. Saya sudah berkata berulang. Imajinasikan itu. Di dalam Kristus aku adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus aku ini anak Allah. Di dalam Kristus dosaku sudah diampuni. Di dalam Kristus Dia kepala, aku tubuh. Nyatu loh. Kalau nyatu masih bisa nyabu dah. Bisa. Berarti yang kemarin nyabu belum nyatu. Karena roh agamamu. Di sini bisa nyanyi. Ku membawa hidup, inilah bersemangat untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidup, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Sebulan yang lalu dia nyanyi di sini, masih ingat? Saya nangis tidak berhenti di sini. Saya baru dengar lagu. Tapi saya nyanyi sambil nangis. Sejak itu
lagu itu terngiang-ngiang terus. Kemanapun saya ke lapas-lapas, anak-anak saya suruh nyanyi lagu itu, dan nyanyikan dengan segenap hati. Kamu gak punya uang, kamu gak punya kekayaan, kamu gak bijak, gak punya sesuatu pun yang kamu bisa persembahkan. Hidupmu, tubuhmu, pinggangmu, tanganmu, kepalamu, kakimu, seluruh tubuhmu persembahkan untuk Dia. Nyanyikan lagu ini. Ku membawa diriku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Pakailah ikat pinggangmu, yaitu kebenaran. Jangan kau lepaskan, dan izinkan roh Tuhan itu bekerja di dalam dirimu. Maka segala kenajisanmu yang ada di pinggangmu akan dibakar oleh api Tuhan. Sebab Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29. Ketika engkau izinkan roh Allah saja tinggal di dalam dirimu, maka tiba-tiba ikatan-ikatanmu dengan dosa lepas. Karena Allah itu adalah api yang menghanguskan. Tidak ada yang sulit. Tapi hari ini Tuhan berkata, anakku, aku sudah menawarkan kehidupan ilahi kepada mereka. Pilihannya ada di tangan mereka. Mereka mau memilih masuk di dalam kehidupan ilahi atau kehidupan seperti orang di luar sana yang tidak mengenal aku. Aku tidak bisa memaksanya, anakku. Aku sudah memberikan semuanya. Bahkan aku yang disalib supaya mereka selamat. Tetapi mereka mengizinkan dirinya sendiri disalib. Aku mau bikin apa, anakku? Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mengulang sekali lagi tawaran Yesus. Pilihlah kehidupan ilahi dan nikmati semua yang Tuhan sudah sediakan. Wahyu 22 ayat 11 sampai 17 sebagai closing dari ibadah kita hari ini. Baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa yang berkuasa, biarlah ia terus berbaca. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Bahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing, tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencari dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu sebagai jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang berkilau-kilau. Pengantin perempuan
waktu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Pilihannya ada di tanganmu sendiri. Saya sudah menyampaikan kebenarannya. Terakhir, Lukas 12 ayat 35 kita baca bersama-sama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan telingamu tetap menyala. Izinkan Roh Tuhan bekerja atasmu, seluruh ikatanmu akan lepas. Amin. Bagaimana caranya? Undang Roh Kudus, Roh hikmat, Roh pengertian, Roh nasihat, Roh keperkasaan, Roh pengenalan akan hati Tuhan, dan Roh takut akan Tuhan mulai ambil alih atas hidupku. Maka tiba-tiba dia menyala. Amin. Dan ketika kau terus mengucapkan firman, dari pinggang ke atasmu ada cahaya. Kalau kamu sudah nyala seperti itu, kamu jalan kemanapun, iblis kabur, gak usah kamu tangking.